Hadirin rahimakumullah, ke samudra naik kapal selam, udaranya lah sangat lembab. Saya akan memberi salam, maka hadirin wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Kirana Purwani Rahmanti dari kelas 11 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah dengan tema memuliakan Al-Quran. Namun, sebelum memulainya, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang kelahirannya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah yang bukan kalau karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita semua mengetahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dari berbagai banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran merupakan musibah terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak sekali hikmah yang mencakup segala aspek kehidupan, bahkan konsep kehidupan yang terbaik. Ketinggian serta kekuatannya juga melebihi gunung, seperti tertera surat ke-59 ayat 21. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dari arti ayat tersebut, kita mengetahui bahwa kita sebagai umat muslim dan juga sebagai manusia yang telah diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya dapat patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, kita harus menjaga Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi kehidupan sehari-hari kita. Namun, dari masa ke masa, masih banyak sekali orang-orang yang menghina serta merendahkan Islam. Bahkan Al-Quran serta Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu objek penghinaan mereka. Seperti contohnya pada masa Rasulullah SAW, di mana seorang muslimah Al-Kadzab merupakan tokoh kafir di Makkah yang mengakui menjadi nabi, serta memalsukan Al-Quran dari pengakuan dia sebagai nabi dan juga membuat Al-Quran yang palsu. Tentunya itu sangat menghina Islam, tidak di zaman Rasulullah saja, tetapi juga di zaman-zaman modern seperti pada saat ini. Semakin banyak orang-orang yang bermunculan serta orang-orang yang menghina Al-Quran dan juga mengaku sebagai nabi. Salah satu contohnya itu seperti orang Surabaya yang menginjak-injak Al-Quran, bahkan dia memviralkan di media sosial. Tak hanya kasus tersebut, masih banyak orang-orang yang menghina agama Islam dan juga mempostingnya di media sosial dan berbagai macam alasan, seperti salah satunya ingin menjadi viral, bahkan adanya yang memegang sangat membenci Al-Quran sehingga ia melakukan tindakan-tindakan senonoh tersebut. Perilaku ini yakni juga bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Rasulullah masih hidup, umat muslim merupakan umat yang paling sangat berwibawa karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupan yang tidak berseorangan. Tentunya dengan Al-Quran mereka menafsirkan Al-Quran dengan perilaku dari berbagai lini kehidupan mereka, baik di bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan syariat Islam. Namun kita sebagai umat muslim yang baik tentunya harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya itu, ada sebuah hadis, Innallaha yarfa'u bihadal kitaba bil haqq wa ma yadau bihi akharin, rawahu Muslim, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu,
kita dapat mengetahui bahwa Allah akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang mengaji serta mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupannya, dan Allah pun akan menghinanya mereka yang merendahkan serta mencampakkan Al-Quran dalam kehidupannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.